Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah beneran lupa saat maghrib dan isya. Lupa itu nggak perlu beneran. Lupa itu lupa ya. Lupa itu lupa. Karena pada saat waktu itu, Ustaz saya beneran lupa. Maksudnya begitu kalau dalam bahasa lisan. Karena pada waktu itu sedang dalam perjalanan Jakarta-Bandung, tapi saya sudah ingat-ingat. Taunya malah bablas kelupaan. Gak apa-apa. Lupa itu anugerah. Sebagian anugerah yang diberikan kepada kita. Sepanjang dengan lupa itu, kita bisa menghadirkan unsur-unsur lain yang membuat kita taat. Bayangkan kalau tidak ada lupa. Seorang ibu yang tidak diberikan lupa, maka dia tidak akan pernah mau melahirkan lagi. Kalau ingat betapa kuat sakit dalam melahirkannya. Ya, sakit pak, sakit. Ya sudah Maya, nanti tahun depan kalau lahiran dari yang lain saja. Oh, masya Allah, tidak. Makin sakit pak, makin sakit kan. Anugerah. Antum kalau tidak dibuat lupa, gila antum. Berapa banyak ingatan yang hadir dari kita dari mulai kecil sampai dengan sekarang. Lupa itu anugerah. Ya anugerah. Kalau disikapi dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau lupa itu menjadikan kita berbuat maksiat, itu yang mengembalikan kita untuk bertobat. Jangan diikuti. Karena ada jenis lupa yang menghadirkan salah. Ya, lupa itu nasya. Salah itu akhta'. Kita lupa, nasina. Kita salah, akhta'na. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Nah, ada lupa yang menyebabkan salah. Coba lihat, bohong itu salah tidak? Salah. Tapi kalau orang sedang bohong, dia lupa kalau bohong itu dosa. Coba lihat, korupsi itu salah tidak? Salah. Tapi kebanyakan orang korupsi lupa ketika korupsi itu dia dosa. Salah. Makanya dikembalikan dengan nilai tobat. Adam itu tahu teman-teman sekalian bahwa makan buah khuldi itu salah. Tapi ketika makan itu sedang lupa dengan nilai-nilai itu. Makanya orang katakan lupa kadang cenderung bertemu dengan salah. Saat salah itulah diberikan nilai untuk bertobat. Ya, nah ini kasusnya. Dia lupa, tahu-tahu malah bablas. Setelah itu saya merasa gelisah dan seperti Allah kecewa sama saya. Allah tidak kecewa dengan hambanya. Oke? Allah memberikan hukum supaya kita kembali. Sampai sekarang saya belum tahu gimana untuk menebus kelalaian saya. Apa yang harus saya lakukan? Gini. Lupa itu, hukum ibadah saat lupa terletak pada ingatnya. Bisa, sama seperti orang tidur. Antum ketiduran misalnya, ya tidur bangun-bangun misalnya jam 9, subuh belum dikerjakan, maka saat bangun jam 9 itulah waktu sholat subuhnya. Jelas ya? Sama lupa, saya lupa nih belum sholat. Qadar Allah, saya sekarang baru ingat, maka sekarang tunaikan sholatnya. Jadi waktu sholat bagi orang yang lupa adalah saat waktu ingatnya. Yang bertanya ini, yang belum sholat nanti ya, sholat dulu, ambil sholatnya. Ya. Ini pernah terjadi, pernah. Saya saat di Tripoli, itu saat Ramadan. Ada seorang belum paham hukum. Ustaz saya puasa, tapi saya ketinggalan sholat subuh. Bagaimana hukumnya? Saya bilang, itu hukum puasa tetap sah. Tapi hukum antum meninggalkan sholat bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau antum lupa artinya, waktu ingat sekaranglah atau waktu sholatnya. Jadi bagaimana Allah memberikan pada lisannya jalan untuk kembali mendapatkan pahalanya. Saking sayangnya Allah kepada orang ini. Terus bagaimana Ustaz? Sekarang saya belum sholat, sekarang antum sholat. Antum bayangkan 15 menit lagi sebelum maghrib, dia ketinggalan sholat subuh. Saya katakan pergi sekarang kamu sholat, tunaikan sholat subuh sekarang. Naiklah dia ke atas dan tunaikan sholat subuh. Ya. Dan saya tidak menduga kasus itu berulang sekarang. Ya. Gak ada masalah, antum tunaikan sholat. Ya, sholat. Oke. Kalau mau boleh sekarang, langsung ingat, langsung tunaikan. Ya. Dan semua orang akan tahu itu rupanya orangnya, bukan? Pasca ini antum sholat ya, saya selesaikan sekarang, antum silakan sholat.